Halo sahabat, kita jumpa lagi di Mr. Avocado Channel. Di tangan saya ini adalah alpukat kendil. Selain Mickey dan aligator, alpukat yang paling populer dan banyak diminati oleh para penggemar alpukat di Indonesia adalah alpukat kendil. Popularitas alpukat kendil salah satunya karena ukuran dan beratnya yang super jumbo. Bahkan, jika dilihat dari ukuran dan berat rata-rata per buahnya, alpukat kendil bisa diklaim sebagai alpukat terbesar yang ada di Indonesia. Apa saja keunggulan dan kelebihan alpukat kendil, serta bagaimana potensi pengembangannya ke depan? Mari kita simak tayangan video ini sampai selesai. Ukuran buah yang jumbo selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Hal ini berlaku untuk semua jenis buah, tak terkecuali dengan alpukat. Bicara tentang alpukat jumbo di Indonesia, maka nama kendil pantas berada di urutan pertama. Meski ada beberapa nama alpukat lain yang ukurannya bisa mencapai standar jumbo atau di atas 1 kg per buah, namun yang secara rata-rata konsisten dengan berat di atas 1 kg adalah alpukat kendil. Tidaklah mengherankan jika kendil kemudian diminati banyak orang, baik buah maupun bibitnya. Apalagi dengan sejumlah keunggulan dan kelebihan yang dimiliki alpukat kendil, serta potensi keuntungan bisnis dari menanam alpukat ini, menjadikan bibit alpukat kendil laris manis bak kacang goreng. Menurut founder Creative Farm, Hartono Kuswanoto, ada sejumlah keunggulan dan kelebihan yang dimiliki alpukat kendil. Pertama, produktivitas yang tinggi. Merujuk pada catatan tim penilai Kementerian Pertanian yang memberikan sertifikat kendil sebagai alpukat unggulan nasional pada tahun 2011, produksi buah dari pohon induk tunggal kendil yang berusia 10 tahun mencapai 100-200 kg per pohon per tahun. Namun, belakangan banyak laporan dari para pembibit, pekebun, dan pemilik pohon kendil yang menyebutkan bahwa produksi buah bisa mencapai 200-300 kg per pohon per tahun. Kedua, ukuran dan berat buah yang jumbo. Data dari Kementerian Pertanian, berat buah kendil dari pohon induk tunggal atau PIT pada tahun 2011 berkisar antara 980 gram sampai dengan 1150 gram per buah. Sekarang, sejumlah pekebun melaporkan jika berat buahnya sudah naik menjadi rata-rata di atas 1 kg per buah. Bahkan, di Desa Tretep, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, ada buah kendil yang mencapai berat 2,63 kg. Jika ini benar, maka sangat pantas jika kendil diklaim sebagai alpukat terbesar, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Dengan bobot buah mencapai 2,63 kg, bisa disebut kendil mengalahkan berat alpukat milik keluarga Pokini yang tinggal di Kahului, Kepulauan Hawaii, Amerika Serikat, yang pada tanggal 14 Desember 2018 lalu dinobatkan oleh Guinness World of Record sebagai alpukat terbesar di dunia dengan berat mencapai 2,55 kg. Kelebihan kendil? Pertama, ukuran buahnya lebih besar. Ya. Rekor itu sampai 2 kilo 630 gram. Di mana tuh? Di Temanggung, Tretep, Temanggung, Jawa Tengah. Berarti lebih berat daripada Avozilla. Ya, betul mungkin ya. Kira-kira sebesar buah kelapa. Itu ya rekor ya, yang ya, pernah ya? Rekor. Rata-rata sekitar 1 kilo sampai 1,5 kilo rata-rata. Itu dari sisi buah. Dari sisi produktivitas tinggi. Kendil. Ketiga, daging buah yang tebal. Daging buah alpukat kendil sangatlah tebal, sementara bijinya relatif kecil. Daging buah yang tebal bukan saja secara visual sangat menarik dan menggugah selera, namun secara hitungan ekonomi sangatlah menguntungkan bagi konsumen. Hal ini dikarenakan dengan daging yang tebal dan biji yang relatif kecil menjadikan edible portion atau porsi yang bisa dimakan sangatlah tinggi, yakni mencapai 87%.
Tidaklah mengherankan jika kendil adalah salah satu jenis alpukat yang banyak disukai oleh para pengepul dan para pedagang, serta juga oleh konsumen itu sendiri. Keempat, punya cita rasa mentega. Tekstur daging buah alpukat kendil relatif lembut, padat, dan tanpa serat dengan warna daging berwarna kuning mentega. Rasanya pulen, gurih, dan agak manis. Meski demikian, dalam beberapa kasus, rasa alpukat kendil agak kurang mentega dan cenderung berair. Hal ini biasanya terjadi karena faktor musim hujan dan pengaruh dari ketinggian lokasi tanam pohon kendil. Kelima, harga jual yang relatif tinggi. Kendil termasuk salah satu alpukat yang buahnya dihargai cukup tinggi, meski masih di bawah Miki. Umumnya, buah alpukat kendil dijual di tingkat kebun dengan kisaran harga antara Rp25.000 sampai Rp35.000 per kilogram. Sedangkan di tingkat eceran, harga bisa berkisar antara Rp45.000 sampai Rp50.000 per kilogram. Artinya, jika kita punya 2 pohon alpukat kendil di halaman rumah dan produksi per pohon mencapai 200 kg, maka dari 2 pohon alpukat kendil tersebut, kita bisa mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp12 juta per tahun. Lumayan, bukan? Keenam, sudah menjadi brand nasional sebagai alpukat unggulan. Nama kendil sudah menjadi brand nasional sebagai salah satu alpukat unggulan di tanah air. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Pertanian tanggal 3 Mei 2011 yang menetapkan kendil sebagai salah satu varietas alpukat unggulan nasional. Sebagai alpukat unggulan, tentu saja menjadikan kendil mudah dikenal dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga hal ini memudahkan dalam penjualan buah dan bibit. Ketujuh, tingkat adaptivitas yang tinggi. Pohon induk tunggal alpukat kendil berasal dari Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dengan ketinggian mencapai sekitar 350 meter di atas permukaan laut. Meski berasal dari pit di dataran menengah, pohon alpukat kendil kini sudah tersebar dan berhasil ditanam di banyak tempat, mulai dari dataran rendah, menengah, hingga dataran tinggi. Kendil dinilai memiliki daya adaptasi yang tinggi, dengan tumbuh secara baik dan menghasilkan buah yang banyak pada kisaran elevasi antara 300 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Kedelapan, toleran terhadap hama dan penyakit. Baik pohon maupun buah alpukat kendil jarang mendapatkan serangan hama dan penyakit yang mengganggu pertumbuhan pohon maupun menurunkan produktivitas buah. Buah kendil memiliki kulit yang relatif keras dan tebal. Hal ini menjadikan buah alpukat kendil tidak disukai lalat buah yang biasanya menyerang buah pada fase tua atau menjelang pemetikan. Sebenarnya kendil juga termasuk yang paling tidak sukai oleh ulat salah satunya. Seperti Miki lah ya, mirip ya. Ya. Meskipun demikian, kendil juga memiliki sejumlah kelemahan. Kelemahan pertama, kulit buahnya berpenampilan buruk. Kulit buah alpukat kendil cenderung kasar dan berwarna hijau burik, terutama saat buah sudah tua. Begitupun dengan bentuk dasarnya yang bulat tidak sempurna, terutama bagian ujung buah yang agak miring. Hal ini agak berbeda dengan Miki yang cenderung permukaan kulit buahnya halus dengan warna kulit hijau cemerlang dengan bentuk bulat yang nyaris sempurna. Kelemahan yang kedua, rasa yang tidak konsisten. Salah satu yang biasanya cukup mengganggu dari buah alpukat kendil adalah tekstur dan rasa daging buahnya yang cenderung tidak konsisten alias berubah-ubah. Pada buah yang dipanen saat musim hujan atau dihasilkan dari pohon pada dataran tinggi, tekstur buah biasanya relatif berair dan kurang pulen. Sedangkan pada buah yang panen pada musim kemarau dan dihasilkan di lahan dataran rendah, tekstur buah biasanya lebih kering dan rasanya lebih pulen. Oleh karena itu, menurut Hartono, dengan rasanya yang cenderung tidak stabil, kendil lebih cocok diperuntukkan bagi olahan, bukan sebagai buah meja yang dimakan langsung. Hartono merekomendasikan agar kendil lebih baik ditanam di dataran tinggi karena bisa menghasilkan ukuran buah lebih besar dan produktivitas yang lebih tinggi. Namun jika orientasinya untuk konsumsi buah meja dengan tekstur buah yang kering dan rasa yang lebih pulen, maka kendil direkomendasikan ditanam di dataran rendah.
Tentu saja dengan risiko ukuran buah menjadi lebih kecil dan produktivitas tidak setinggi dengan yang ditanam di dataran tinggi. Kendil itu memang kalau untuk buah meja kurang cocok, di olahan bagus. Nah, cuman karena produktivitasnya yang tinggi sama ukuran yang besar gitu. Nah, kalau ditanam di bawah 700 mdpl rasanya juga pulen, enak kendil. Mantap ya. Nah, kalau dataran rendah? Kalau rendah juga, tapi ukurannya jadi mengecil. Oke. Nah, tapi rasanya jadi lebih enak. Kalau ke atas kadar airnya jadi semakin naik. Cocok untuk buah olahan. Minyaknya juga semakin bagus. Gitu. Jadi rekomendasinya kendil di ketinggian berapa? Kendil 600 ke atas. 600 ke atas ya? Dengan berbagai pertimbangan tadi? Iya. Oke. Gitu. Kalau buat petani sangat menjanjikan dan menguntungkan. Oh ya? Iya. Terlepas dari rasanya? Iya. Kalau buat petani sangat menguntungkan dan menjanjikan. Ya karena kan pasar kita juga 90% masih jus dan iya, untuk olahan ya. Rasanya ya enak, tapi kalau dibandingkan dengan Miki. Mungkin ya bagi sebagian orang mungkin lebih. Kalau saya biasa makan di gado aja biasa. Enak. Apalagi kalau udah tua sempurna. Kalau matang sempurna, tua sempurna itu enak. Nggak pahit. Dengan segala kelebihan yang dimilikinya, alpukat kendil bukan hanya sebagai alpukat unggulan di tanah air, tetapi juga berpeluang menjadi komoditas pertanian unggulan yang bisa mendongkrak perekonomian rakyat. Karena apa? Karena dengan menanam alpukat kendil memberikan potensi keuntungan atau pendapatan yang cukup lumayan untuk membantu meningkatkan pendapatan rakyat. Apalagi dengan kondisi pasar alpukat di tanah air yang 85% masih berupa jus dan olahan, maka peluang alpukat kendil menguasai pasar alpukat di tanah air sangat terbuka lebar. Namun tentu saja harus juga disertai dengan antisipasi dan persiapan menghadapi dinamika pasar alpukat beberapa tahun ke depan, terutama dengan meningkatnya tren konsumsi alpukat buah meja. Maka upaya meningkatkan kualitas rasa dan konsistensi produksi pada alpukat kendil menjadi tantangan yang harus dicari solusi dan jawabannya. Demikian tayangan mengenai alpukat kendil. Semoga bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan kepada sahabat sekalian, terutama berkaitan dengan keunggulan dan kelebihan alpukat kendil, serta bagaimana potensi pengembangannya ke depan. Terima kasih sudah menonton. Kita berjumpa lagi pada tayangan video berikutnya. Sampai jumpa.